Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jarwati. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang standar operasional prosedur tentang step atau cara pemasangan wasing bronchial ataupun teknik pengeluaran sekret pada pasien tersebut, ataupun dengan indikasi pasien yang mengalami terhambatnya sistem pernapasan karena terdapat sekret di bagian pulmonari. Nah, di sini teknik pengeluaran sekret ataupun lendir yang lengket dari bagian trakea atau tenggorokan atau tempat ataupun dari bronkus dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui jalan napas, ataupun di sini tujuannya untuk mengeluarkan atau menghilangkan penumpukan sekret di pulmonari pada bagian jalan napas. Nah, di sini mengambil tujuannya untuk mengambil spesimen untuk analisis lab untuk diperiksa sekret tersebut. Selanjutnya merangsang refleks batuk pada pasien yang tersedak ataupun bersyaraf terganggu, ataupun untuk memobilisasi sekret ke jalan napas yang lebih besar lagi, atau untuk pelonggaran jalan napas. Selanjutnya ini dilakukan pada pasien dengan indikasi tertentu. Selanjutnya prosedur yang akan perawat lakukan kepada pasien, yaitu yang pertama, sebelum dilakukannya tindakan, yang pertama yaitu prosedurnya yang pasti persiapan alat apa yang dapat digunakan, yaitu mesin suction yang portable yang mudah digunakan. Selanjutnya kateter aritmetrik ataupun yang steril dengan ukuran ada beberapa macam ukuran, dengan ukuran kurang lebih dari setengah diameter lumeum. Selanjutnya sarung tangan steril dan non steril, persiapan dan masker yang akan digunakan pada pasien nantinya. Selanjutnya bengkok, selanjutnya larutan salim ataupun handuk dan tisu. Selanjutnya spet 5 cc ataupun 3 cc yang akan diperlukan nanti. Selanjutnya di sini terdapat pinset steril untuk memasukkan kateter, untuk membantu memasukkan kateter ke dalam rongga trakea pada pasien nantinya. Selanjutnya prosedur tindakan yang akan setelah menyiapkan alat, perawat menyiapkan alat. Di sini prosedur yang harus dilakukan yang pasti, yang pertama 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Dan selanjutnya perawat mendekatkan alat ke pasien, selanjutnya menanyakan keadaan pasien, menanyakan identitas pasien apakah benar, dan benar tindakan yang akan dilakukan perawat ini benar ke pasien tersebut dengan identitas yang benar. Selanjutnya meminta izin kepada pasien untuk dilakukannya tindakan tersebut. Selanjutnya perawat memperkenalkan diri, perawat meminta izin dan menjelaskan prosedur tindakan yang akan digunakan kepada pasien dan ataupun keluarga. Selanjutnya tujuannya dilakukan tindakan tersebut dan mohon kerjasamanya sebelum dilakukan tindakan tersebut. Selanjutnya setelah mendekatkan alat, perawat menutup sampiran untuk menjaga privasi sebelum melakukan tindakan apapun itu. Selanjutnya
perawat mencuci tangan dengan 6 langkah, 5 moment. Selanjutnya di sini setelah perawat mencuci tangan dan setelah menyiapkan alat, selanjutnya setelah meminta izin kepada pasien dan persiapan pasien dengan posisi yang senyaman mungkin, men-setting lingkungan yang baik dan benar dengan posisi pasien tersebut. Selanjutnya perawat menggunakan APD untuk dirinya sendiri dan APD yang dibutuhkan untuk perlindungan pasien. Yang pertama, perlindungan pasien yang pasti, yang untuk perawat yang pasti perawat menggunakan masker, perawat menggunakan handscoon untuk perlindungan diri, untuk kelancaran adanya kontak indikasi dari perawat ke pasien, penyakit yang menular ataupun tidak. Selanjutnya setelah APD terpasang kepada perawat, selanjutnya jelaskan tujuan sudah dijelaskan tadi di awal. Selanjutnya posisi senyaman mungkin, semipolar, kecuali dalam kontraindikasi dapat diimobilisasi ataupun dapat disesuaikan dengan keadaan atau status pasien pada saat ini. Selanjutnya selama dan menjelaskan kepada pasien pasien dengan oksigen 100% minimal 30 detik pemakaian. Selanjutnya cek kelengkapan, perawat mengecek kelengkapan setting suction antara 30 sampai 100 mmHg dengan sesuai dengan indikasi ataupun sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya pemakaian di sini pemakaian masker untuk bronkial untuk merangsang lendir pada pasien untuk diasap menggunakan masker tersebut. Selanjutnya gunakan handscoon steril. Setelah di awal menggunakan handscoon bersih, kita terdapat indikasi ataupun ingin melakukan tindakan yang harus digunakan dengan prinsip steril. Di sini kita harus menggunakan terlebih dahulu menggunakan handscoon atau sarung tangan steril. Selanjutnya baru melakukan tindakan-tindakan yang aseptik ataupun tindakan sterilisasi. Selanjutnya sambungan suction dengan konektivitaskan ventilator dari ED ke TT untuk mengecek pemasangan alat tersebut. Selanjutnya segera masukkan 1 cc larutan salin ke dalam ventilator elektro tadi. Selanjutnya hubungkan kembali dengan konektor ventilator dengan ET tadi. Selanjutnya biarkan di sini kita biarkan terlebih dahulu. Setelah pemasangan tadi kita diamkan 3 sampai 6 kali pasien untuk bernapas. Selanjutnya lepaskan konektor, segera masukkan kateter steril ke dalam selang ETT tersebut. Selanjutnya tubnya sejauh mungkin sampai terasa ada tahanan atau tarikan 1 sampai 2 cm. Selanjutnya tarik kateter pelan-pelan sambil diputar perlahan. Lakukan hisapan secara intermittent ataupun aspirasi terlebih dahulu dan tidak boleh lebih dari 8 sampai 10 detik. Selanjutnya segera hubungkan kembali konektor ventilator mekanik dengan ET tersebut. Selanjutnya untuk hipoksia minimalis,
kurang lebih 30 detik. Selanjutnya lakukan pembilasan. Setelah selesai sudah ditarik selang kateter tersebut, selanjutnya lakukan pembilasan kateter dengan larutan salin steril tersebut. Selanjutnya hipoksigenisasi pasien minimal 30 detik. Selanjutnya tindakan tersebut telah selesai. Apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama, jika sudah selesai, perawat menanyakan kembali bagaimana keadaan pasien dan imobilisasi posisi pasien dengan benar. Selanjutnya ambil alat-alat yang telah digunakan ataupun perlak yang digunakan tadi. Selanjutnya merapikan alat. Perawat melepaskan handscoon yang telah dipakai, handscoon yang sudah dipakai dibuang. Selanjutnya mencuci tangan, membuka sampiran, dan mengobservasi pasien. Nah, di sini setelah perawat melakukan tindakan, perawat jaga harus melakukan dokumentasi observasi pasien, keadaan pasien setelah dilakukan tindakan, bagaimana, adakah perubahan ataupun adakah indikasi-indikasi setelah pemasangan tindakan tersebut. Selanjutnya mengobservasi tanggal, identitas, dan tindakan apa saja yang digunakan pada saat tindakan tersebut, dengan ditandatangani oleh lembar observasi yang ditandatangani oleh perawat jaga yang berjaga pada saat itu ataupun yang melakukan tindakan tersebut. Baiklah, standar operasional prosedur telah selesai. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.